Kan. Oke, ini yang kemarin ya, udah kita bahas. Kita kelompokkan kondisi atau baik itu fenomena atau kegiatan menjadi eh, kelompok yin dan kelompok yang. Nih, sesuatu yang tidak berbentuk itu yang berbentuk itu yin. Contohnya apa? Api itu kan nggak berbentuk. Meja, benda, batu, rumah kan berbentuk. Itu lebih yin dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Yin yang ini sebagai teori atau alat yang kita pakai untuk menalar fenomena yang ada di alam semesta, termasuk fenomena yang ada di alam semesta secara makro adalah yang lebih mikro, yaitu fenomena yang ada di tubuh manusia. Mengikuti hukum yang sama, mengikuti hukum yin yang juga, gitu ya. Ya, dalam kitab kuno yang namanya I Ching, ya, itu eh, di sana ada filosofinya ya, yin yang itu. Ada filosofinya, cuman ya mungkin kita nggak pakai ya filosofinya. Jadi eh, mengenai teori penciptaan alam semesta, ya. Cuman sayangnya di situ tidak menyebutkan ya bahwa alam semesta diciptakan oleh eh, Tuhan atau Allah atau Rob gitu ya. Ya, karena orang-orang kuno kan belum mengenal agama ya, mereka belum mengenal agama. Jadi, tapi hukum sebab akibat yang dicetuskan itu logis dan benar, ya, logis dan benar. Nah, ini yin yang ini disimbolkan dalam bentuk tai chi seperti ini simbolnya, ya. Ada dua kecebong yang masing-masing punya mata. Mata ini adalah bibit, dianggap bibit gitu ya. Jadi ini misalnya yang di sini ada bibit hitam. Hitam ini melambangkan yin. Jadi dalam yang itu ada bibit yin. Dalam yin, ini yang yin, ada bibit yang. Begitu. Kalau di Indonesia, telur itu ada bibit ayam. Nah, ayam itu ada bibit telur. Gitu. Kalau di Indonesia ya. Perdebatan mana yang lebih dulu, telur apa ayam, kan gitu. Inti dari hubungan saling ketergantungan antara yin yang, ini yang itu saling bergantung ya. Yin yang saling bergantung, walaupun yin yang itu merupakan dua keadaan yang saling berlawanan pada suatu siklus, namun keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Orang kalau baca gini kan, belum tentu kita bisa paham ya. Paham nggak kita kalau baca gini? Coba direnungi. Walaupun yin dan yang itu merupakan dua keadaan yang saling berlawanan pada suatu siklus, namun keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Contohnya, siang malam itu kan saling berlawanan, ya kan? Siang malam berlawanan jelas, ya kan? Dan merupakan satu siklus. Siang kemudian sore berganti menjadi malam, malam kemudian pagi menjadi siang lagi. Begitu, jadi seterusnya menjadi siklus. Ya. Namun keduanya tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan. Siang itu ada kalau ada malam.
Nggak mungkin ada siang kalau tidak ada malam. Kan begitu. Ya kan? Mungkin nggak ada siang kalau nggak ada malam. Nggak mungkin. Gitu. Saling melengkapi. Dan merupakan satu kesatuan. Nah, ini baru penalarannya agak sedikit mikir nih. Kalau yang tadi kan gampang nih. Air, yin, api, yang. Kan begitu. Benda padat, yin. Benda yang lebih renggang, itu yang. Lebih mudah ya. Nah, namun ini konsep-konsep seperti ini kita eh, perlu mikir untuk bisa memahaminya ya kita perlu agak konsentrasi sedikit supaya kita paham logika di balik pernyataan-pernyataan ini. Yang kedua, nomor dua nih. Pada yin terdapat bibit dari yang dan sebaliknya. Nih, pada yin nih yang yin yang hitam ada bibit yang nih. Ya, ini makna dari simbol ini ya. Pada yang ada bibit hitam. Pada yang ada bibit bibit dari yin. Nah, contoh dengan contoh mendekatkan pemahaman. Pada malam ada bibit dari siang. Ya, di malam hari ini, di malam hari itu, di malam hari itu, ya, ketika makin pagi, jam 4 telah gitu ya, di ufuk timur ada kelihatan secercah cahaya di langit. Wah, agak terang nih di langit. Itu ada apa? Bibit dari siang. Padahal masih malam itu. Jam 4 kan masih malam, masih gelap, ya kan? Tapi di ufuk timur ada secercah cahaya. Malam itu yin, tapi ada cahaya, ada yang. Ya, berarti di sini dikatakan pada yin itu terdapat bibit dari yang. Gitu, dipahami nggak? Pahami ya? Nah, pada diam nih sanggap paham. Oh, ini teman-teman senior ya. Saya mohon maaf, bukan bermaksud menggurui ya teman-teman senior yang bergabung. Kalau teman senior ya ibaratnya apa? Ibaratnya murojaah atau ya mungkin mengulang kembali. Ya terima kasih atas kepercayaannya ikut bergabung di Yang tadi yang ngasih bapak itu ya, nih, hmm, kita ngebahas yin dan yang dengerin aja. Nah, jadi kan lo ya lanjut ya. Jadi pada yin terdapat bibit dari yang, pada yang terdapat bibit dari yin. Tadi malam hari ya kita contohkan malam hari. Sekarang siang. Siang hari semakin sore ternyata mulai redup, mulai gelap sore hari. Nah, jadi pada yang pada siang hari muncul bibit-bibit gelap, bibit-bibit malam ya. Pada yang ada bibit-bibit dari yin ya begitu. Jadi yin yang itu bertransformasi terus ya gitu. Oke, lanjut. Tidak ada sesuatu pun yang merupakan yin atau yang secara sempurna. Nah, di dunia ini tidak ada yin atau yang sempurna. Enggak. Ya, ini kenapa time out ya? Oke, lanjut. Jadi tidak ada yang full itu yin semua atau yang semua. Pasti di yin itu ada bibit dari yang, di yang itu ada bibit dari yin. Pasti seperti itu. Kemudian yang itu bisa berubah menjadi yin, kemudian yin bisa berubah menjadi yang. Ya, nah ini kan siklus dia. Malam itu berubah menjadi siang dengan
putarnya eh, matahari, ya kan? Terbit tenggelam matahari, maka terjadi perubahan. Yin menjadi yang menjadi yin. Nah itu. Nanti kalau time out, teman-teman masuk lagi ya. Nih providernya nih agak-agak dapat nih zoomnya ini. Belum expired tapi kok license-nya hilang. Oke, nggak apa-apa. Sambil saya protes dulu ya. Sampai mana tadi? Jadi yang berubah menjadi yin, yin berubah menjadi yang. Contohnya di tubuh manusia. Darah, darah itu apa? Dibandingkan dengan qi. Qi itu kalau yang belum tahu qi ya anggap saja energi gitu ya. Darah dibandingkan dengan qi atau energi itu darah merupakan apa? Yin apa yang? Teman-teman, jelas ya? Darah merupakan yin. Adapun qi merupakan yang. Nah, bisa nggak darah ini berubah menjadi qi? Bisa nggak? Ya, bisa nggak, Mas Fajar atau Bu Rauzana? Bisa nggak darah berubah menjadi qi? Bisa ya? Bisa. Ya, bisa ya. Darah itu bisa berubah menjadi qi. Contohnya gimana? Contohnya misalnya orang yang bekerja terlalu keras, itu sampai kecapean bisa kekurangan darah. Yaitu membuktikan bahwa darah itu bisa berubah menjadi qi atau berubah berubah menjadi tenaga. Nah, kalau yang orang teknik ini ada hukum kekekalan massa dan energi, ya kan? Gitu. Jadi massa itu bisa berubah menjadi energi. Demikian demikian juga sebaliknya. Demikian juga sebaliknya. Qi ya, kita kan eh, tiap hari makan, tiap hari juga menghirup udara. Makanan dan udara itu ditransformasi menjadi qi, ya kan? Ditransformasi menjadi qi. Nah, qi ini bisa membentuk darah. Qi membentuk darah, ya kan? Oke, itu di tubuh kita juga mengalami apa? Transformasi dari yin menjadi yang dan dari yang menjadi yin. Nah, kita latihan soal nih supaya apa? Supaya paham. Nah, ini kan kita latihan logika. Logika kita tuh akan kuat mana kita di mana kala sering dilatih. Karena bagi yang udah praktek terapi, setiap hari kita melakukan analisis, diagnosis terhadap fenomena alam secara mikro, tapi yang secara mikronya itu terjadi di tubuh pasien itu kan fenomena alam juga, tapi mikro. Yang kita amati kan makro ya, makro alam semesta. Makro alam semesta berlaku hukum yin yang, dirumuskan hukum yin yang. Ya ternyata di tubuh manusia juga berlaku, logika yin yang itu berlaku di tubuh manusia. Dan itu logika itu kita pakai untuk menalar. Ya, jadi dalam terapi kita sehari-hari kita pasti memakai teori yin yang ini. Manakala teori yin yang ini kita kuat, paham, mendalam, kita bisa dengan mudah memetakan penyakit gitu. Jadi kita latihan dulu ya, biar kuat kita teori yin yangnya. Nah, ini mudah ya. Kalau belajar tuh yang dari yang mudah-mudah dulu ya, jangan langsung jalan langsung yang sulit-sulit. Ya, pusing nanti kita. Jadi nggak semangat. Wah, nggak enak ah belajar itu pusing, gitu kan.
Kalau yang langsung yang susah-susah. Sore merupakan yin di dalam yang. Betul nggak ini teman-teman? Sore itu merupakan yin tapi di dalam yang. Betul nggak ini kira-kira? Betul, Betul. betul. Ya, jadi sore hari itu masih masih kondisi siang, masih kondisi yang, tetapi sudah mulai ada bibit yin. Ya, jadi sore hari merupakan yin di dalam yang. Ya, masih yang tapi ada bibit bibit yin ya. Yinnya masih kecil, ada bibit yin di dalam yang. Musim panas merupakan yang penuh. Silakan dijawab. Musim panas merupakan yang penuh atau istilahnya apa kemarin? Karena panas di tengah. Yang penuh atau yang di dalam yang. Yang di dalam yang. Oke. Terus musim semi ya. Ya, musim panas merupakan yang penuh, betul ya? Musim panas itu puncaknya yang atau yang penuh atau yang di dalam yang. Musim semi merupakan yang di dalam yin. Musim semi itu kan peralihan dari musim dingin menjadi musim panas ya. Berarti musim semi itu bibit yang tapi berada di dalam yin. Masih yin ya, masih yin. Ada bibit yang atau dikatakan yang berada di dalam yin. Gitu, betul. Musim gugur merupakan yin dalam yang. Betul nggak? Musim gugur merupakan yin dalam yang. Silakan, silakan dijawab. Musim Betul. betul. Ada yang protes nggak? Boleh kalau ada protes. Air merupakan yin. Uap air dan awan merupakan yang. Nah, ini kan perbandingan dia, relatif dia. Air itu merupakan yin, sedangkan uap air merupakan yang. Betul nggak? Mana yang lebih statis? Betul. Ya, betul ya. Air lebih statis, lebih diam dibandingkan uap air, dibandingkan dengan awan. Kalau air dibanding es, air apa? Yang apa yin? Air dibandingkan dengan es. Yang. Yang, betul. Airnya yang. Ya, mudah ya. Nah, iya, mudah nih. Meja merupakan yin. Api yang membakar meja merupakan yang. Nah, ini mudah ya. Betul apa salah?